Farmasis, welcome to my channel. Nah, di video kali ini adalah video pertama saya yang ada di YouTube. Oke, jadi saya harus memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nah, jadi saya salah satu mahasiswi dari Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya, Kampus Kota Madiun, dari Prodi D3 Farmasi semester 5 reguler sore. Jadi tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas kedua pada mata kuliah pemasaran farmasi yang diampu oleh dosen Bapak Apoteker Pulung Prabowo sebagai dosen mata kuliah pemasaran farmasi ini. Oke sahabat farmasis, jadi di video kali ini Pamela akan membahas 5 poin ya dari pemasaran. Yang pertama, pengertian pemasaran secara umum. Yang kedua, pengertian pemasaran farmasi. Yang ketiga, PBF atau pedagang besar farmasi yang ada di Indonesia. Yang keempat, macam-macam kategori obat yang ada di Indonesia. Dan yang kelima, saya akan membahas tentang kebutuhan, keinginan, permintaan dalam pemasaran farmasi. Tetapi sebelum kalian masuk ke penjelasan, saya minta like dan subscribe terlebih dahulu ya. Oke, langsung saja ya kita masuk ke poin pertama, yaitu pengertian pemasaran secara umum. Di sini pengertian pemasaran secara umum adalah kegiatan pemasar untuk menjalankan bisnis profit atau non-profit. Apa sih kegunaan dari pemasaran itu? Kegunaan dari pemasaran secara umum yaitu untuk memenuhi kebutuhan pasar dengan barang atau jasa, menetapkan harga, mendistribusikan, serta mempromosikan melalui proses pertukaran agar memuaskan konsumen dan mencapai tujuan perusahaan. Wow, jadi banyak ya pengertian dari pemasaran secara umum. Tapi aku punya pengertian pemasaran itu yang lebih intens lagi ya. Bahwasanya marketing is delivery of consumer value as satisfaction at a profit. Jadi di sini mengartikan bahwa penyampaian nilai konsumen itu sebagai kepuasan pada keuntungan. Jadi mungkin bagian penilaian pelanggan dan kepuasan pelanggan sudah saya buat videonya di tugas pertama ya Pak. Kita langsung saja teman-teman. Oke sahabat farmasis, langsung saja kita memasuki poin kedua, yaitu pengertian pemasaran farmasi. Nah, pada pemasaran farmasi ada beberapa tipe pada orientasi pemasaran farmasi, yaitu yang pertama adalah orientasi internal yang meliputi orientasi produksi, orientasi produk, dan orientasi penjualan. Yang kedua ada orientasi eksternal, yaitu meliputi orientasi konsumen dan orientasi sosial marketing. Jadi, pemasaran farmasi itu dapat diartikan sebagai pemasaran yang tidak hanya terbatas pada produk saja, tetapi di sini justru kita memberikan perhatian yang besar terhadap konsumen atau pasien yang datang ke apotek kita dalam pelayanan kefarmasian yang prima. Oke farmasis, langsung saja kita memasuki poin yang ketiga, yaitu tentang industri farmasi yang ada di Indonesia dan juga PBF yang ada di Indonesia. Sebelumnya ada yang tahu nggak PBF itu singkatannya apa? PBF itu singkatan dari pedagang besar farmasi. Nanti saja kita bahas tentang industri farmasi dulu ya. Jadi sahabat farmasis, industri farmasi itu memproduksi sekian banyak obat ya. Saking banyaknya kita itu sangat kesulitan buat menghafalnya gitu loh. Jadi mungkin cuman generiknya aja kita hafal khasiatnya. Oke, produk farmasi secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 2 kategori, yaitu OTC dan ethical. OTC singkatan dari over the counter, adalah obat yang tergolong dalam obat bebas. Obat OTC ini dapat dibeli secara bebas oleh konsumen loh. Dan obat ethical adalah obat yang tergolong dalam obat keras. Jadi hanya dapat dibeli melalui resep dokter. Nah, itu tadi sekilas penjelasan dari saya mengenai kategori produk farmasi yang dihasilkan dari industri farmasi yang ada di Indonesia. Mana aja sih Kak BBF yang terbesar di Indonesia itu?
Jadi gini kawan, di Indonesia ada 10 PBF terbesar, diantaranya yaitu Kalbe Farma, Sanbe, Dixa Medica, Kimia Farma, Konimek, Hikfarm Jaya, Soho, Novel Farma, Paras Indonesia, dan yang terakhir Fahrenheit. Jadi itu adalah 10 perusahaan PBF yang terbesar yang ada di Indonesia. Di Indonesia terdapat 198 perusahaan manufaktur farmasi yang terdiri dari perusahaan domestik maupun multinasional yang memproduksi belasan ribu item obat. Dan kemudian obat-obat tersebut itu akan disalurkan ke PBF atau pedagang besar farmasi, apotek, rumah sakit, dan lain-lain. Ya, lanjut poin yang terakhir, aku akan membahas tentang seputar kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Jadi, kebutuhan, keinginan, dan permintaan saling keterkaitan dan ada hubungannya dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kebutuhan adalah hal yang paling dasar yang dimiliki manusia. Jadi kebutuhan itu ada 4 poin. Yang pertama adalah makan, yang kedua adalah pakaian, yang ketiga adalah tempat tinggal, yang keempat adalah obat-obatan. Mengapa di sini obat-obatan saya masukkan ke dalam kebutuhan? Karena ketika sakit kita lebih membutuhkan obat-obatan ketimbang makanan. Setelah manusia merasa kebutuhannya itu sudah tercukupi, maka akan timbul keinginan. Keinginan manusia tidak terbatas. Di sini didefinisikan keinginan adalah suatu kebutuhan lebih terhadap apapun, tetapi keinginan tersebut tidak bersifat mengikat dan tidak memenuhi kewajiban untuk segera terpenuhi. Setelah manusia dapat memenuhi keinginan dan kebutuhannya, maka manusia akan muncul sebuah permintaan. Permintaan terjadi jika manusia tersebut memiliki kemampuan finansial atau membeli barang. Nah, itu tadi adalah pembahasan tentang tugas kedua dari mata perkuliahan pemasaran farmasi. Kurang lebihnya saya minta maaf jika ada kesalahan pengucapan ataupun penyampaian materi kepada kalian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.